Assalamualaikum, welcome to my channel with me Dananda Hairuna. Di video kali ini aku mau bahas tentang tandem nursing yang udah aku jalani selama 1,5 bulan. Jadi aku mau bahas plus minus, kelebihan, kekurangan, atau pros and cons gitu ya dari tandem nursing ini. Buat kalian yang lagi bingung mau menentukan apakah akan menjalani tandem nursing atau tidak, yuk tonton terus video ini. Jadi Mams, tandem nursing adalah menyusui si kakak sekaligus adik. Jadi aku hamil anak pertamaku itu di saat dia berusia 1 tahun. Sehingga saat dia berusia 1 tahun 9 bulan, adiknya itu sudah lahir gitu ya. Nah, waktu itu aku konsultasi ke dokter Obgyn tentang menyusui ini. Apakah itu aman untuk dilakukan? Kata dokter Obgynnya aman asal tidak ada kontraksi. Begitu juga dengan dokter anak. Aku juga berkonsultasi dengan dokter anaknya. Dokter anak malah mendukung sekali. Katanya jika adiknya lahir nanti air susunya akan banyak kembali dan abang akan menemukan pleasure lagi di menyusui itu. Oleh karenanya aku memutuskan untuk melanjutkan menyusui si abang saat aku hamil dan setelah melahirkan. Jadi aku menyusuinya selama kurang lebih 1,5 bulan sebelum aku memutuskan untuk menyapihnya. Di sini aku mau bahas kelebihan dari tandem nursing itu dulu ya Mams. Kelebihan tandem nursing yang pertama adalah berat badan bayi cepat naik. Nah ini aku rasakan saat aku menyusui anak pertama dan anak keduaku ya Mam. Jadi anak keduaku ini adalah tipe yang jarang menyusu. Dia jarang minta susu gitu ya, dan menyusu hanya sebentar-sebentar saja. Akan tetapi dalam rentang 1 bulan berat badannya itu sudah naik 1 kilogram. Dan dia nampak atau terlihat lebih cabi gitu ya. Berbeda dengan abangnya yang dulu saat seusianya itu menyusu terus menerus ya Mams. Terus menerus menyusu, sepertinya hidup aku itu hanya untuk menyusu saja gitu ya. Pagi, siang, malam pokoknya sibuk menyusu. Nah kenaikan berat badannya itu sama. Jadi walaupun adik menyusunya hanya sebentar-sebentar dan agak jarang, sedangkan si abang waktu dulu seusia si adik dia sering sekali menyusu, tapi kenaikan berat badannya itu sama. Gitu. Kelebihan tandem nursing yang kedua yaitu ibu terhindar dari yang namanya mastitis. Nah, siapa nih yang kalau baru pulang dari rumah sakit ya setelah beberapa hari kemudian payudara menjadi bengkak, membesar, kemudian keras seperti batu, kena tangan, kena bra gitu ya, terasa sangat sakit. Nah, itu namanya mastitis. Hal itu tidak terlalu kualami karena saat aku pulang aku menyusu si abang. Jadi sebelum payudaranya itu membengkak, nah itu sudah aku susui gitu ya. Kelebihan tandem nursing yang ketiga adalah ASI melimpah. Ini sangat kurasakan juga perbedaannya dari saat melahirkan anak pertamaku dulu, dimana aku membutuhkan waktu gitu ya untuk membuat ASI itu lancar gitu ya. Aku meminum segala macam booster ASI untuk supaya ASIku itu banyak, macam-macam deh aku makanin, aku minum gitu ya biar ASIku banyak dan kental gitu. Nah dengan menjalin tandem nursing, karena kan proses ASI itu menjadi banyak kan, dia harus dihisap terus. Jadi begitu habis dia terisi kembali, begitu habis dia terisi kembali. Jadi aku nggak terlalu butuh booster yang gimana-gimana, cukup booster dari dokter aja dan minum air putih yang banyak. Tapi ASI itu banyak gitu, ASI banyak dan juga kental. Nah setelah melahirkan aku kan mendatangkan kayak bidan gitu untuk menjalani perawatan di rumah. Salah satu perawatannya adalah pijat laktasi. Saat pijat laktasi, saat dipijat gitu, nah air susunya itu muncrat semuncrat-muncratnya ya Mams, kayak banyak banget sampai satu kasur itu basah semua. Nah itu mungkin juga salah satu efek tandem nursing dimana kita sering-sering mengosongkan payudara. Selanjutnya kelebihan tandem nursing adalah BB ibu cepat turun. Nah ini tuh aku alami setiap aku timbang berat badan. Kan aku setiap pagi sebelum aku makan, sebelum aku minum, aku tuh timbang dulu setiap pagi. Namanya kita baru melahirkan, kita tuh ingin banget cepet-cepet turun BB. Dan setiap aku timbang itu pasti turun antara 500 sampai 600 gram gitu sehari. Yang mana itu tuh
cukup cepet ya dibandingkan waktu aku melahirkan anak pertamaku. Aku jadi senang banget imbang, tapi sekaligus aku khawatir gitu loh. Khawatirnya, loh kok cepet banget turunnya, apakah ini normal gitu loh. Nah seperti itu deh mams. Jadi buat kalian yang ingin segera langsing kembali setelah, ya mungkin kalian dulu waktu hamil kayak aku ya, hamilnya tuh hamil gendut gitu ya, memang bener-bener semua naik, semua bengkak gitu dari atas sampai bawah, tangan, lengan, paha, semua jadi membengkak gitu. Dan kalian ingin cepat banget turun berat badannya, kalian bisa mempertimbangkan yang namanya tandem nursing ini. Kelebihan tandem nursing berikutnya yaitu melatih kakak untuk berbagi dengan adiknya. Jadi anak pertamaku itu sering aku sounding ya, kalau dia harus berbagi nenen dengan adiknya. Dan itu tuh berpengaruh banget ya mams. Jadi saat tengah malam dia terbangun, kemudian dia minta menyusu, dan saat itu pula adiknya bangun. Nah aku sounding lagi, abang sudah ya menyusunya, gantian sama adik. Adik kan nggak bisa makan, adik kan cuma bisa minum susunya mami, seperti itu. Kemudian dia langsung kayak ngelepas gitu dan balik badan, jadi aku bisa menyusui adiknya. Walaupun di awal si abang itu seperti merasa agak ada ya manusiawi lah ya, namanya kedatangan makhluk baru adiknya gitu ya. Nah dia tuh juga kayak ngerasa cemburu, ngerasa kayak kikuk gitu jika adiknya yang jadi pusat perhatian. Biasanya kan dia yang jadi pusat perhatian, tapi di satu sisi dia belajar untuk berbagi nenen dengan adiknya. Walaupun kadang-kadang akan kalian alami masa dimana saat kita menyusui adik, si abang juga ingin minta disusui di payudara yang satunya lagi, dan itu tuh aduh rempong sekali, tapi merupakan hal yang sangat menyenangkan, hal yang sangat akan kita rindukan saat nanti mereka sudah besar. Setelah membahas positif dari tandem nursing itu, aku juga mau bahas tentang negatifnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat oke, aku keluar dari tandem nursing ini, aku nggak lagi menjalani ini, aku nggak sanggup. Aku harap kalian sanggup menjalaninya, karena kan kondisi setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah yang pertama yaitu ibu jadi gampang lelah. Jadi mams, dengan menjalani tandem nursing ini kita tuh bener-bener kerjaannya tuh hanya menyusu saja ya. Sulit untuk membagi waktu antara menyusu si kecil, menyusu si abang, dan juga melakukan pekerjaan lainnya seperti beres-beres rumah, atau melakukan pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kita tuh kayak harus menyusu setelah menyusu si abang, menyusu si adik gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan lebih merasa lelah, apalagi dengan kondisi setelah melahirkan gitu ya, badan masih sakit, masih pegal, masih belum fit. Kemudian kekurangan tandem nursing yang kedua yaitu itu sangat menguras tenaga dan juga emosi. Kalau tenaga mungkin kita bisa charge dengan suplemen, dengan beristirahat gitu ya. Tapi kalau emosi ini ya mams, emosi tuh kadang timbul karena saat si abang menyusu, si Adi juga minta, atau saat si Adi ingin menyusu, si abang merengek gitu ya, merengek yang nangis. Jadi saat dua-duanya menangis meminta susu gitu ya, meminta nenen seperti itu, waduh itu bener-bener bikin keriting gitu ya mams. Jadi aku nggak ingin ya, karena keegoisanku ingin menyusui abang sampai 2 tahun, tapi aku jadi sering ngomel-ngomel ke bapaknya, ke si anaknya, ke si abang gitu ya, jadi sering emosi gitu ya. Aku nggak mau seperti itu. Itu salah satu alasanku kenapa aku ingin keluar dari tandem nursing ini. Selain itu aku juga kan mau masuk kerja kembali, cuti melahirkan sudah mau habis gitu ya. Jadi aku takut ketika nanti aku kerja, aku nggak bisa bagi waktu untuk menyusui si adik dan juga si abang. Kan aku udah nangis lagi. Nah, tapi ya ini semua kembali ke diri kalian masing-masing. Nah, mungkin kalian sebagai ibu rumah tangga atau kalian mempunyai asisten rumah tangga yang bisa mengerjakan segala sesuatunya sehingga kalian memutuskan untuk menjalani tandem nursing, itu silahkan, karena kelebihannya tuh banyak banget. Itu bagus banget untuk perkembangan emosi si kakak dan si adik.
Oke, sekian dulu video dariku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.